Orang-orang ini seperti kabel dengan hitungan mundur. Ketika pengatur waktu sudah habis, orang lain baru saja memulainya. Yang satu anak baik dan satu lagi bukan. Mike seorang yang taat aturan. Dia mendapat nilai bagus, berperilaku sempurna, dan dia sangat pintar. Ini adalah Nick. Jika setiap orang punya kebalikan di dunia ini, maka ini kebalikan dari Mike. Sikapnya sangat buruk. Dia pergi ke pesta setiap malam. Dan dia tidak peduli dengan sekolah. Dia benar-benar pembuat onar. Mike sangat peduli dengan kebersihan. Dia punya metode khusus dalam menyikat gigi. Semua harus sempurna. Setiap gigi perlu disikat. Mike tidak pernah lupa memakai benang gigi. Sentuhan terakhir selalu memastikan napasnya segar. Mike adalah seorang perfeksionis. Tidak seperti Nick, dia lupa membeli pasta gigi tepat waktu. Tapi setidaknya dia punya permen karet. Mike sangat bertanggung jawab, apalagi dalam pendidikannya. Tas ranselnya terisi penuh. Semuanya berguna, itu yang dia butuhkan. Dan Mike tahu dia butuh semuanya. Bagian penting lainnya dari bersiap untuk sekolah adalah berpakaian. Tapi bukan tentang fashion. Di luar sangat dingin. Jadi Mike melakukan apa yang ibunya suruh dengan berpakaian hangat. Juga memakai topi. Mike selalu mengikuti aturan. Sementara Nick melanggarnya. Siapa yang butuh pakaian musim dingin yang jelek? Aku lebih suka kedinginan tapi tetap keren. Seperti yang semua tahu, semakin tinggi kau gulung jeansmu, maka semakin keren. Semua ini hanyalah jeans super keren. Tidak ada topi juga. Ibu Nick tahu bagaimana anaknya. Jadi dia bawakan kacamata hitam. Tentu, putranya agak bodoh, tapi dia keren. Sekolah dirasakan secara berbeda. Namun jika di kampus, tidak banyak yang bisa kau lakukan. Bagus, Nick dipanggil ke depan. Tapi tidak ada kapur. Cat semprot. Mike sangat ingin menghentikan kelakuan si pembuat onar itu. Tapi alih-alih cat semprot, itu hanyalah deodoran. Sebenarnya Nick membawa kapur. Tidak peduli bagaimana perasaanmu tentang akademik, semua orang menyukai kelas seni, ya kan? Tugas hari ini membuat logo untuk sekolah kita. Mike mengerjakannya dengan sangat serius. Logonya akan terlihat seperti yang dicontohkan Bu Guru. Semua warna tepat. Nick mengambil pendekatan yang lebih kreatif. Dia menggambar logo dengan yang dia bisa temukan di ranselnya dan menambahkan warna. Sulit mewarnainya jika yang kau punya hanya hitam. Tapi mereka punya sesuatu untuk diperebutkan. Atau seseorang. Jenny. Ketika dia pertama kali masuk ke kelas, semua pria terpesona. Nick memutuskan menjadi pria baik dan membuang kain pembersih kacamata Mike. Itu membuat bangku di sebelahnya kosong. Mike berpura-pura, bersikap seolah itu disengaja. Dia memberikan tempat untuk Jenny. Ditambah, dia sangat baik padanya. Nick sama sekali tidak suka ini. Ini berarti perang. Jenny mengalami masalah. Dia lupa bawa pulpen. Untungnya, Nick punya cadangan yang bisa dia pinjamkan. Sekarang mereka seri. Pertarungan untuk hati Jenny baru dimulai. Dan Mike tidak akan menyerah. Semua adil dalam cinta dan perang. Nick akan mengerjai Mike, menaruh paku payung di kursinya. Itu sangat kejam. Tanpa sengaja, Mike terselamatkan. Si berandal Nate menduduki kursinya. Dia coba menghentikan Nate agar keusilannya tidak berakhir dengan pukulan. Tapi Nate benar-benar seperti tank. Jika dia melakukan sesuatu, tidak bisa dihentikan. Ujian mungkin bagian yang tidak menyenangkan. Jenny sama sekali tidak siap. Dan Nick melihat itu, lalu mencuri kertas Mike agar dianggap itu miliknya. Maka Jenny akan terkesan. Tapi Jenny tahu yang terjadi. Mike mendapat semua rasa terima kasih dan Nick kehilangan kepercayaan Jenny.
ada di kampus kita. Jadi terkadang dia ada dalam situasi yang kaku. Kali ini lokernya macet. Bukan masalah, Nick siap membantu. Apa dia mengawasi Jenny? Dia tahu cara membantunya. Tapi ada pintu yang lebih baik tidak dibuka. Jenny salah membuka loker. Jadi Nick membuka loker berandal itu. Nick harus lari. Sebenarnya Nate tidak sedingin itu. Dia hanya sembunyikan hatinya yang lembut. Kampus sama seperti di tempat lain. Kita ikuti aturan yang sama. Tidak ada yang boleh berkelahi. Kantin juga merupakan zona yang aman. Jenny lupa bawa bekalnya, tapi Mike punya susu dan dia senang berbagi. Nick memberikan sushi untuk Jenny. Dia tidak mau menolaknya, tapi dia juga tidak mau makan ikan dengan susu. Campuran ini tidak disukai Jenny, jadi dia bertukar dengan Nate dan dia punya salad. Lalu Nate, rupanya tahun lalu dia makan katak di kelas biologi. Dia tidak peduli yang dia makan. Yang dia tahu, makanan adalah bahan bakar dan dia adalah mesin. Mike akan mengambil langkah yang besar. Dia akan tinggalkan pesan berisi pengakuan tepat di loker Jenny. Tapi pesan itu tidak sampai ke Jenny karena Nick bermain curang lagi. Dia merusak rencana Mike dan memindahkan pesannya. Dalam pikirannya, berandal itu akan menghajar Mike. Tapi pada kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Nate tidak akan menghajar Mike. Dia hanya menaruh pesan kejam di punggungnya. Nick sangat populer di kalangan para wanita. Ada tanda bahwa seseorang menyukainya. Mungkinkah Jenny? Dia mencuri buket bunga dan permen. Bukan Jenny yang meninggalkan pesan untuknya, tapi Ivy. Dia senang Nick juga menyukainya. Oh, Jenny baru saja muncul. Waktu yang tidak tepat. Dia akan menyayangkan ketika melihat hal ini. Nick benar-benar tidak menyangka. Dia harus mengajak Ivy berkencan hanya untuk bersikap baik. Ingat bahwa Nate adalah tank, Mike baru mendapatkan pengingat, dan ini dia Nick. Dia sudah terkenal di kalangan para wanita. Seseorang perlu memotret lebih cepat sebelum seseorang memfoto bom potret ini. Kampus juga terkenal dengan pestanya. Ini tempat yang bagus untuk mengungkapkan perasaan kepada Jenny. Tapi tidak untuk Mike. Dan tidak juga untuk Nick. Mereka akan mencari tahu siapa yang sebenarnya dia sukai. Tapi persaingan bodoh ini membuatnya kehilangan minat. Jenny sangat kecewa pada keduanya. Tapi pria sejati selalu ada di depannya. Dia tahu siapa yang dia suka. Terlihat dingin di luar, tapi terasa hangat di dalam. Nate, dia pria yang sempurna. Untuk Nick dan Mike perlu bersikap dewasa. Suka cerita baru kami? Karakter mana yang kalian sukai? Beritahu di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.